Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fevi Astri dengan NIM 2112111880 dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1B. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. A. Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Menurut Poetja Widjatna dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan sebagaimana dikutip oleh Kailan, sistem ilmiah harus memenuhi syarat, yakni harus berobjek, harus bermetode, harus sistematis, dan kebenaran harus bersifat universal. Selanjutnya, yang pertama, Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu bangsa Indonesia dan segala aspek pola budayanya. Yang kedua, sistem ilmiah harus bermetode. Dalam hal ini, metode merupakan satu cara pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila, baik objek formal maupun material, sehingga mencapai kebenaran. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematik. Satu ilmu harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kesatuan tersebut mempunyai bagian yang saling berhubungan, baik berupa hubungan interrelasi maupun interdependensi. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem ilmiah juga memiliki sifat kebenaran yang universal. Kebenaran satu ilmu harus universal, artinya berlaku sembarang tempat, ruang, dan waktu. Pancasila sebagai sistem filsafat. Satu sistem filsafat harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, objek filsafat bersifat menyeluruh. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat koheren. Yang ketiga, sistem filsafat itu merupakan satu bagian konsepsional. Bagian B, sistem kefilsafatan Pancasila Noto Nagoro. Berikut ini akan diuraikan bahwa pemikiran Noto Nagoro tentang Pancasila tersebut merupakan satu sistem filsafat. Sistem filsafat Pancasila merupakan satu bagian konsepsional. Menurut Katsof, konsep ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia yang menurut Noto Nagoro diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Objek filsafat bersifat menyeluruh. Sistem filsafat Pancasila dapat mewadahi semua permasalahan kehidupan dan menampung dinamika masyarakat. Menurut Noto Nagoro, antara landasan Pancasila sebagai sebabnya dan bangsa Indonesia sebagai akibatnya. Kemudian sistem filsafat harus bersifat koheren. Menurut Noto Nagoro, Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan, tersusun atas berbagai bagian yang tidak sama, bertentangan, semuanya menyusun hal yang baru dan utuh. Selain itu, setiap sila Pancasila di dalamnya mengandung sila lainnya. Terdapat hubungan saling mengkualifikasi. Filsafat Pancasila harus bersifat mendasar. Menurut Noto Nagoro, hubungan antara negara Indonesia dengan landasan sila-sila Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Sistem filsafat juga harus bersifat spekulatif. Dalam filsafat Pancasila, Noto Nagoro, hal ini menyangkut rumusan isi arti Pancasila yang kefilsafatan dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Refleksi kefilsafatan yang dikembangkan Noto Nagoro untuk mengerti hakikat sila Pancasila, kemudian dijadikan pangkal tolak pengalaman objektif dan pengalaman subjektif. Bagian C, teori kebenaran Pancasila. Yang pertama, teori koherensi. Bagian teori kebenaran ini
Pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Menurut Noto Nagoro, Pancasila dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan tersusun atas berbagai bagian, tetapi bagian itu tidak saling bertentangan. Yang kedua, teori korespondensi. Menurut teori korespondensi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sistem filsafat Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, berkepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa dan pedoman hidup bangsa. Yang ketiga, teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Terima kasih, sekianlah hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.